Rasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Dipancarkan dan disiarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Radio Silaturahim juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, yang di rumah, di tempat kerja ataupun dalam perjalanan, semoga ikhwan akhwat di sore hari ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam naungan rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mungkin bagi ikhwan akhwat yang di sore hari ini sedang diberikan cobaan sakit oleh Allah, semoga kita doakan semoga segera diberikan kesembuhan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali saya Joel Fikar ditemani ada operator Yusuf Subangkit dan juga Anis, ditemani juga oleh kru Rasil TV, ada Robi dan juga Zain kembali hadir menyapa ikhwan dan akhwat dalam acara Tausiah Sore. Kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Ahmad Soleh yang sudah hadir bersama kita di studio. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustadz bisa berjumpa kembali. Alhamdulillah atas pertolongan Allah dan doa dari semuanya saya bisa hadir. Kita doakan semoga Ustadz Ahmad Soleh senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Sehingga amin. kita bisa terus menyimak ilmu dari Ustadz Ahmad Soleh. Amin. Ustadz Ahmad Soleh masih akan memberikan kajian kitab Riyadhus Shalihin, dan di sore hari ini kita melanjutkan bab dari pekan sebelumnya dengan tema mengingat kematian dan memperpendek angan-angan. Baik kawan, mari kita simak kajian kitab Riyadhus Shalihin dengan tema mengingat kematian dan memperpendek angan-angan. Tafadhol Ustaz. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa innahu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wal akhawat pendengar Radio Silaturahim serta pemirsa Rasil TV dimanapun berada, tidak henti-hentinya kita berupaya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita fursah, memberikan kepada kita kesempatan untuk terus mendekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ma'adzalika, bersama dengan itu ada kalanya mendekat, menjauh, mendekat, menjauh. Maka kemudian kita berupaya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sementara yang lain mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mereka tidak menemukan. Mereka menghendaki, memerlukan cahaya yang mampu menerangi hatinya, yang mampu menjadikan jiwanya tenang, namun mereka tidak mendapatkan. Tapi kita alhamdulillah dengan kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita diberikan keyakinan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan sehingga kita ridho Allah sebagai Rabb kita, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul kita, serta Islam sebagai agama kita. Kita patut bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kepada kita petunjuk, sebaik-baik petunjuk yaitu Al-Quran, yang tidak berubah saat diturunkan sampai akhir zaman nanti. Di sana petunjuk-petunjuk yang pasti, arahan-arahan yang jelas untuk kebahagiaan kehidupan kita, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Untuk tidak memperpanjang perkataan, mari kita langsung saja kepada kajian kita. Kita akan lanjutkan kaji kita tentang zikrul maut, mengingat kematian, dan memperpendek angan-angan. Kita lanjutkan kepada hadis kelima dalam bab ini.
atau hadis ke-578 dalam kitab Riyadhus Shalihin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an hal tantaziruna illa faqran munsiyan aw ghina mutghiyan aw maradan mufsidan aw haraman mufannidan aw mautan mujhizan aw dajjal fasyarru ghaibin yuntazar aw sa'ata wa sa'atu adha wa amar. Hadza haditsun rawahu at-Tirmidzi wa qala hadza haditsun hasanun. Badiru, bersegeralah kalian bil a'mali, untuk melakukan amal-amal yang baik. Al-murad yang maksudnya adalah yang baik sebelum datang yang 7. Apa yang 7 perkara tersebut? Apakah kalian menantikan melainkan datangnya kemiskinan yang melalaikan? Atau datangnya kekayaan yang menyebabkan kecurangan? Atau datangnya sakit yang merusakkan? Atau datangnya usia tua yang menyebabkan ucapan-ucapan yang tidak karuan lagi? Atau datangnya kematian yang menyudahkan segala-galanya? Atau datangnya Dajjal padahal ia adalah seburuk-buruk makhluk gaib yang ditunggu? Atau datangnya hari kiamat padahal hari kiamat itu adalah sesuatu yang paling berat dan paling pahit? Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Menurut Imam At-Tirmidzi hadis ini adalah hasan. Ini adalah anjuran sekaligus arahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai umatnya melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sekaligus juga Rasulullah mengingatkan terhadap 7 hal yang harus diwaspadai. Oleh sebab itu maka hendaknya kita menunaikan amalan-amalan salih, amalan-amalan baik, amalan-amalan aktivitas-aktivitas usaha-usaha yang mendatangkan kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan sebelum datang yang 7 perkara tadi. Dari hadis ini dapat kita lihat bahwa ada beberapa mutiara yang dapat kita gali, di antaranya bahwa yang pertama adalah orang yang sehat secara fisik tetapi teledor dalam ibadah dan kurang mengisi waktunya dengan amal soleh itu terperdaya olehnya dan pasti menyesal. Jadi oleh sebab itu kesehatan fisik hendaknya diimbangi dengan ibadah yang serius, memanfaatkan waktu dengan sungguh-sungguh, karena apalah arti kesehatan? Secara hakikat tidak bermakna kalau kesehatan itu tidak diisi dengan ketakwaan, taqarrub dan amalan-amalan salih. Itulah yang membedakan antara kualitas hidup seorang mukmin dengan kualitas hidup selain dia, selain orang mukmin. Orang mukmin selalu mengisinya, usahanya selalu mengisi usianya itu dengan usaha-usaha yang sesuai dengan kebaikan dan kemuliaan yang Allah tunjukkan di dalam Al-Quran maupun Rasulullah SAW jelaskan di dalam sunnah-sunnahnya. Yang kedua, Rasulullah SAW menganjurkan melakukan amal soleh dengan segera sebelum seseorang menghadapi rintangan-rintangan yang membuatnya tidak mampu melakukannya. Seringkali di antara kita mentakhir itu menanti-nantikan. Arti menanti-nantikan itu mengakhir-akhirkan amalan-amalan. Seakan-akan kita akan sampai kepada yang kita nantikan tadi, yang kita akhirkan tadi. Padahal betapa banyak fakta, betapa banyak bukti-bukti bahwa kita bukanlah pemilik waktu. Bahkan kita tidak mengerti apa yang akan terjadi 1 jam kemudian, 1 menit kemudian, bahkan 1 detik kemudian kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Oleh sebab itu, maka menjadi tepat hadis ini sebagai arahan kepada kita
sebagai taujih agar kita mampu beramal dengan segera tanpa menunda-nunda. Kemudian mutiara berikutnya dari hadis ini dapat kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahaya perkara-perkara yang menimpa manusia seperti kemiskinan, kekayaan yang membahayakan dan merusak, sakit, usia tua, kematian, dajjal, biang fitnah dan penyesat, dan hari kiamat. Itu semua adalah sesuatu yang begitu berat pada umumnya dihadapi oleh manusia. Namun ini bukan satu-satunya fakta untuk menilai bahwa orang tersebut ditimpa sesuatu yang membahayakan. Karena ada di antara kita, di antara manusia, di antara orang beriman dalam menghadapi hidup dan kehidupannya meskipun dalam kemiskinan, meskipun dia ditimpa berbagai macam hal yang dianggap oleh kita sebagai sesuatu yang akan merusak dirinya, tapi justru dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pahami. Maka paradigma kita, cara berpikir kita, cara melihat kita, cara menilai kita hendaknya didasarkan kepada penilaian-penilaian Al-Qur'an dan juga statement-statement atau pernyataan-pernyataan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tidak terburu-buru jatuh ke dalam justifikasi yang tidak benar. Ikhwan wal akhwat, pendengar Radio Silaturahim serta pemirsa TV Ras dimanapun berada, kita lanjutkan kepada hadis berikutnya, yaitu masih dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthiru dzikra hadhihi al-ladzat ya'ni al-maut. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Aktsiru, perbanyaklah oleh kalian, dzikra hadhil ladzat, hadhimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kenikmatan, yakni al-maut. Hadza haditsun rawahu at-Tirmidzi. Hadis ini riwayat Imam at-Tirmidzi melalui jalur Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari hadis ini, hadis yang singkat ini, hadis yang pendek ini, dapat kita lihat mutiara di dalamnya bahwa setiap muslim yang sehat atau sakit disunnahkan mengingat mati dengan hati dan lisannya, serta memperbanyak mengingat mati hingga kematian itu ada di pelupuk matanya, karena yang demikian itu lebih menjauhkannya dari maksiat dan lebih mendorongnya untuk taat. Jadi yang dimaksud mengingat kematian di sini adalah mengingat kematian yang mampu mendorong kita untuk selalu berupaya mencintai Allah Subhanahu wa taala, berupaya berbuat baik, berupaya membangun jiwa sehingga menjadi seorang hamba yang salih, menjadi seorang hamba yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematian itulah yang mengingat kematian itu adalah seperti itu, bukan sekedar mengingat namun tidak mengakibatkan apa-apa. Maka mengingat orang yang mengingat kematian namun tidak mengakibatkannya dia semakin bergegas mendekat kepada Allah Tabaraka wa taala, maka itu artinya atau sama saja dengan orang yang tidak mengingat kematian, ya, karena tidak ada pengaruh apa-apa. Yang dikehendaki adalah pengaruhnya, bahwa mengingat kematian, zikrul maut ini mengantarkan seseorang menjadi jujur, menjadi salih, menjadi penyayang kepada sesamanya, menjadi begitu cinta terhadap kebaikan-kebaikan. Ini hadis yang pendek, namun kemudian Masya Allah ada beberapa yang harus kita pahami, bahwa hadis yang pendek ini merupakan satu motivasi, satu dorongan agar kita selalu mendekat kepada Allah dan meniti mengikuti perjalanan sunnah suci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis berikutnya yaitu hadis ketujuh di dalam bab ini, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an qala, idza dhahaba thuluthul lail qama faqala ya ayyuhan nas udhkurullaha
ja'atir rajifah tatba'uha radifah. Ja'al mautu bima fihi, ja'al mautu bima fihi. Qultu ya Rasulullah inni akthiru salata alaik fakam aj'alu laka min salati. Qal ma syi'ta. Qultu ar-rubu'. Qala ma syi'ta. Fa in zidta fahuwa khairun lak. Qultu fan nisf. Qal ma syi'ta. Fa in zidta fahuwa khairun lak. Qultu fathulutsaini. Qal ma syi'ta fa in zidta fahuwa khairun lak. Qultu aj'alu laka salati kullaha. Qala idza tukfi hammaka wa yughfaru laka dzambak wa yughfaru laka dzambuk. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, ia berkata, Ubay memberikan kesaksian, memberikan penjelasan, apabila sepertiga malam telah berlalu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya. Lalu beliau bersabda, wahai manusia, ingatlah kalian kepada Allah, telah datang tiupan sangkakala pertama yang diikuti tiupan sangkakala kedua. Kematian telah datang dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Kematian telah datang dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku memperbanyak bacaan salawat untukmu. Maka seberapa bagian untukmu dari doaku? Beliau menjawab, sekehendakmu. Aku bertanya, seperempat? Beliau menjawab, sekehendakmu. Tetapi kalau engkau menambahkannya, maka itu lebih baik untukmu. Aku bertanya lagi, sefaroh? Beliau menjawab, sekehendakmu. Tetapi kalau engkau menambahkannya, itu lebih baik untukmu. Aku bertanya lagi, kalau begitu 2/3? Beliau menjawab, sekehendakmu. Tetapi jika engkau menambahkannya, itu lebih baik untukmu. Aku berkata, aku akan menjadikan semua doaku untukmu. Beliau bersabda, jika demikian engkau akan dijaga dari kegelisahanmu dan diampuni dosamu. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan menurut Imam At-Tirmidzi haditsun hasan. Dari hadis ini dapat kita lihat beberapa faidah atau mutiara-mutiara. Di antara yang pertama, keutamaan salawat dan doa untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, usaha keras Nabi SAW untuk membimbing umatnya kepada jalan menuju ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, seseorang boleh menyebut amal-amal soleh yang pernah dilakukannya jika untuk satu tujuan dan jika hatinya terhindari dari ujub dan semisalnya. Ini 3 faidah dari hadis ini. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala membimbing kita dengan wasilah pemahaman kita terhadap sunnah-sunnah ini, sehingga kita semakin dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semakin dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin cinta kepada risalah yang dibawa olehnya, dan semakin mencintai juga sunnah-sunnahnya. Demikian yang bisa dikemukakan pada kesempatan ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Ikhwan dan akhwat pendengar dan juga pemirsa, alhamdulillah sudah kita simak tadi kajian atau pemaparan awal yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Soleh tentang kajian kitab Riyadhus Shalihin kita di sore hari ini yang sedang membahas bab tentang mengingat kematian dan memperpendek angan-angan. Insya Allah kami masih akan kembali setelah jeda yang satu ini.